Tapi ternyata jadi orang jahat pun mati. Syekh Sulaiman punya murid 7.000 tempat penghafal Quran, 130 negara, hidup mengalir amal jariah kepadanya. Yang menutup masjid, yang merubah jadi museum, yang merubah huruf Arab menjadi huruf Latin, yang melarang majelis ta'lim, mati. Hidup sejenak. Karakibin istazalla tahta syajaratin, seperti orang yang bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Ada seorang penghafal Quran menjumpai saya. Kata dia, Ustadz Somad, saya pilihan dua. Pertama, saya mau dapat beasiswa di Madinah. Yang satu lagi mau jadi dokter di fakultas kedokteran. Saya pilih mana Pak Ustadz? Saya bilang, di Al-Azhar bagus, di Madinah bagus, di Ummul Qura bagus, di Darul Hadis Maroko bagus, tak ada yang salah. Hanya saja kalau kamu hafal Quran, balik dari sana jadi ustadz, jadi dosen, jadi alim ulama. Kalau ngapal Quran jadi dokter spesialis, nanti orang-orang yang mengatakan, saya tak maulah anak saya penghafal Quran, nanti jadi ustadz, jadi imam tarawih. Orang-orang yang akalnya macam galah panjang sejengkal, hendak menduga lautan karunia Allah. Imanuhum fi a'yunihim, imannya di matanya. Kalau dia menengok ustadz, merendahkan, menyepelekan. Tapi kalau kau hafal Quran, kau jadi dokter spesialis, kau kaya, mobilmu bagus, rumahmu bagus, orang lebih yakin, lebih percaya tentang mukjizat kemuliaan Al-Quran. Saya tak menganjurkan, saya hanya mengajak untuk berpikir. Pilihlah, kamu mau jadi dokter spesialis, atau mau menjadi ulama, atau mau menjadi dokter yang ulama sekalian. Rupanya dia lebih memilih untuk menjadi dokter spesialis. Sehingga dapatlah kita berkata, silakan anak penghafal Quran, dia akan jadi dokter spesialis yang soleh, solehah. Silakan punya anak penghafal Quran, dia akan menjadi pengacara, lawyer, pembela. Silakan menjadi anak penghafal Quran, dia akan jadi bupati, gubernur, kepala daerah, anggota legislatif, DPD, DPR RI. Sehingga akan muncullah Kapolri penghafal Quran, Panglima penghafal Quran, Presiden penghafal Quran, gubernur penghafal Quran. Kalau mau rahmat Allah tetap turun ke negeri ini, maka semakin banyak kita cetak penghafal Quran. Tanah-tanah yang luas, Bapak Ibu yang punya tanah, wakafkan. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Pak Gubernur tadi? Tanah yang 1 meternya 1 juta Pak Ustadz, 1 hektar 10 miliar digunakan untuk penghafal Quran. Dibangunkan asrama, Ustadz didatangkan untuk membimbing anak-anak. Dan program ini program yang tidak hanya sekedar selesai oleh satu orang, dia berkesinambungan, dijadikan sebagai tugas kepala daerah. Sehingga zaman berganti, musim berubah, kita tak perlu khawatir, tak perlu takut. Sampai hari kiamat akan tetap terjaga program ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, silakan. Mau hidup dengan cara Ataturk yang menghilangkan Quran, azan tak boleh pakai bahasa Arab, masjid dirubah jadi museum, hukum Allah dirubah jadi hukum negara Swiss, silakan. Tetap juga mati. Saya ziarah mendatangi kuburnya, mau menengok, datang, mati juga rupanya. Mau jadi orang baik, mati. Mau jadi orang jahat pun mati. Seandainya jadi orang jahat tak mati-mati, silakan. Tapi ternyata jadi orang jahat pun mati. Syekh Sulaiman punya murid 7.000 tempat penghafal Quran, 130 negara, hidup mengalir amal jariah kepadanya. Yang menutup masjid, yang merubah jadi museum, yang merubah huruf Arab menjadi huruf Latin, yang melarang majelis ta'lim, mati. Hidup sejenak. Karakibin istazalla tahta syajaratin, seperti orang yang bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Kita ini sekarang sedang bernaung di bawah pohon kayu yang rindang, sementara matahari redup. Matahari masih panas, bernaung dulu sekejap. Nanti setelah matahari redup, raha wa tarakaha, kita pun akan berlalu meninggalkan pokok kayu. Dunia inilah pokok kayunya. Pokok kayu yang rimbun, yang rindang ini sedang bernaung, kita di bawahnya. Tak lama lagi matahari akan redup, kita pun akan berlalu. Apa yang kita tinggalkan?
Betapa banyak kepala daerah, gubernur, wali kota meninggal. Apa yang ditinggalkan? Presiden Soekarno dengan segala perjuangannya, apa yang diingat orang sekarang? Masjid Istiqlal. Dia yang membangun, mengalir pahalanya. Presiden Soeharto 32 tahun, apa yang ditinggalkannya? Setiap kabupaten kota kita tengok arsitektur Masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila, masih mengalir sampai sekarang. Maka ke depan apa yang ditinggalkan? Menolong agama Allah ini tidak selamanya dengan ceramah, dengan tausiah. Saya dengan tausiah, dengan ceramah, dengan khutbah menolong agama Allah. Tapi ada orang-orang yang bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan di ujung jari, dengan pena, dengan kekuasaan, maka pakailah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imam keempat dalam mazhab fikih, seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, maka mintakanlah pemimpin yang soleh. Karena kalau anak yang soleh, cuma kau saja yang mendapatkannya. Kalau minta suami yang soleh, cuma ibu aja mendapatkannya. Ibu belum tentu mau berbagi dengan ibu yang lain. Tapi kalau dapat pemimpin yang soleh, insya Allah satu negeri itu akan mendapatkan kemuliaannya. Masjid terjaga, anak-anak terpelihara, akidahnya, keyakinannya. Makanya di antara doa yang diajarkan, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami ya Allah karena dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Komplitlah penderitaan. Ada orang yang tak takut sama Allah tapi masih sayang sama rakyatnya. Komunis, Che Guevara, Fidel Castro, dia tak mengenal Allah, ateis, tapi masih sayang pada rakyat. Tapi kalau sudah sampai tak sayang, maka bukti sayang ini adalah ditolong untuk mengingat agama Allah, ditolong untuk menghafal Quran, ditolong untuk membangun masjid. Mudah-mudahan ke depan maka lahirlah calon-calon pemimpin masa depan yang adil dan amanah, insya Allah. Kami ini masa lalu, ibarat pokok kayu. Saya ini bunga yang mekar, harum semerbak, lalu kemudian kuning, layu dan mati. Sudah mulai menguning, tapi kemudian adik-adik akan melanjutkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz tausiah jadwalnya jangan dulu terlalu padat, nanti Ustadz kalau meninggal siapa yang menggantikan? Hari ini insya Allah inilah para mujahid fisabilillah di masa akan datang, insya Allah. Kalau ibunya penghafal Quran, tentu saat mengandung anak itu 9 bulan, berarti dia menghatamkan Quran 9 kali 2. Itu kalau minim-minimnya 2 juz sehari. Maka anak-anaknya yang dikandungnya itu juga akan mendapatkan rahmat. Lahirlah anak-anak penghafal Quran juga, insya Allah. Maka kalau mau memperbaiki negeri ini, an-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini perempuan. Yang laki-laki akan menjadi dosen, akan menjadi kepala daerah, kepala rumah tangga, tapi juga perempuan. Jangan sepelekan perempuan, jangan kecilkan perempuan. Ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ustadz Lukman, Ketua LPTQ, Majelis Ulama Indonesia, semua laki-laki yang hebat-hebat ini dilahirkan oleh perempuan. Perempuan-perempuan yang luar biasa yang melahirkan sosok laki-laki. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang luar biasa, dan perempuan-perempuan inilah yang akan melahirkan generasi pemimpin masa depan, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nampaknya saya menyampaikan tausiah pada skop yang kecil, masyarakat yang berjumlah terbatas, tapi insya Allah video ini direkam, ditonton, di-share, mudah-mudahan membuka pintu hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirnya sampai juga jam 8.15, karena Pak Gubernur, Pak Wakil akan menjadi saksi nikah. Jangan sampai terhalang akad nikah mereka yang jantungnya sudah hampir tanggal malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Adik-adik para penghafal Quran, jaga hafalannya. Setiap kalian khatam Quran, maka buat majelis khatam Quran sunnah. Riwayatnya dari Anas bin Malik, wa kana Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu. Setiap dia khatam Quran dikumpulkannya keluarganya, doa khatam Quran.
doakan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua LPTQ, kami semua, Ustadz Lukman, Ustadz Abdul Somad, para asatis, doakan negeri ini supaya turun rahmat. Mudah-mudahan dengan doa adik-adik yang tulus ikhlas hatinya, lidahnya, pikirannya yang bersih dengan Al-Quran, Allah menjadikan negeri ini sampai hari kiamat terjaga, terpelihara insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.